Halo semuanya, aku Nana. Kali ini di podcast PBSI Banjir Prestasi, aku kedatangan salah satu narasumber, yaitu mahasiswa PBSI yang setiap kalian menekan tagar PBSI Banjir Prestasi, nama dan wajahnya akan paling sering muncul, yaitu Juharno. Juharno, kau mau memperkenalkan diri kamu dulu secara singkat? Tapi sebelumnya aku ada pantun tau. Bukan pantun sih, slogan. Sebagai pembuka. Iya. Boleh. Aku ada slogan. Harus aku cakepin nggak? Enggak usah. Nih, karena presiden berakhiran nama O, perkenalkan nama saya Muhammad Juharno, calon presiden 2045. Amin. Jadi teman-teman, Juharno ini salah satu mahasiswa PBSI semester 6, berarti angkatan 2021 ya. Kebetulan kita seangkatan. Ya. Dimana seperti yang aku sebut sebelumnya, kalau Juharno ini nama dan wajah yang sering sekali muncul saat kalian menekan tagar PBSI Banjir Prestasi. Nah, Juharno, karena kamu ini banyak sekali prestasi yang telah kamu raih, sebetulnya apa sih motivasi kamu gitu untuk aku harus produktif, aku harus meraih banyak prestasi? Itu apa sebenarnya motivasi kamu? Sebenarnya nggak banyak banget. Aku cuma nambah kerupuk, balap karung. Merendah untuk meroket. Iya. Sebenarnya sih ketakutan seseorang kan mencoba, kan ya. Ketakutan seseorang itu mencoba untuk memulai. Nah itu sebenarnya semua orang bisa sebenarnya, bisa. Semua orang bisa. Cuman itu loh kemauan untuk ikutnya itu yang paling susah. Diberikan kesempatan tapi kita tidak melakukan. Kebanyakan gitu. Kalau Juharno diberikan kesempatan melakukan gitu. Juharno salah satu orang yang melakukan dulu terus berpikir. Orang-orang kan berpikir dulu. Iya, untuk melakukan gitu kan. Kalau Juharno mungkin tipikal orang yang melakukan dulu, nanti kalau misalkan salah, oh gini ya. Bahkan dianggap ceroboh gitu. Juharno itu orang-orang yang ceroboh. Jadi maju dulu weh. Maju dulu. Begitu, misalkan salah nih. Oh gini ya. Pokoknya banyak statement Juharno yang terkadang apa ya? Kontra gitu. Perlakuan Juharno yang kontra, sembrono gitu. Itu paling kejelekan daripada itu. Sebenarnya nggak viral-viral amat. Cuma paling ditekan di Google nanti orang yang hilang paling. Tapi nggak apa-apa, soalnya kegagalan itu adalah ibu dari keberhasilan. Nah, dari banyaknya prestasi yang telah kamu alhamdulillah raih dan capai, kira-kira menurut kamu apa sih prestasi? Yang mana prestasi yang menurut kamu kayak wow, aku bangga sekali, aku bersyukur sekali bisa mendapatkan prestasi ini? Mapres. Iya. Oh, Mapres itu, boleh dijelasin dulu gak pil Mapres itu apa? Ya, jadi pil Mapres itu ada di setiap kampus, Nana. Setiap kampus juga sama. Mungkin ada juga yang nggak ada ya, tapi mayoritas Mapres itu pemilihan mahasiswa berprestasi. Yang mana orang-orang itu diperuntukkan memiliki wawasan tentang bahasa Inggris, tentang capaian unggulan atau CV ya, CV banyak gitu kan, prestasi di luar non akademik maupun akademik, terus gagasan kreatif, kita tuh mau bikin program apa gitu kan, apakah mau bikin tentang pengelolaan sampah atau pingin tentang literasi atau tentang lain sebagainya. Nah yang selanjutnya kalau di Indonesia kan kental dengan agamis ya, karena ada kajian tentang keaswajaan gitu. Nah itu yang jadikan, cuman kembali lagi paling yang jadikan PR utama adalah bahasa Inggris dan juga capaian unggulan. Makanya kenapa pada tahun 2021 Juharno kalah sebagai pil Mapres? Karena Juharno gak punya, pertama gagasan kreatif Juharno atau produk yang ingin digelontorkan itu gak jelas. Jelas sebenarnya cuma tapi lumrah gitu, hal yang lumrah itu tentang membahas literasi. Hal yang lumrah kan. Terus yang kedua, capaian unggulan Juharno sedikit gitu. Pengalaman organisasi ya gitu-gitu aja gitu kan. Terus prestasi di dalam bidang akademik maupun non akademik bisa dibilang nggak ada gitu. Paling lomba-lomba puisi dan gitu kan kecil gitu. Itu. Dan juga bahasa Inggris menjadikan PR utama Juharno sebagai hal yang sangat harus ditekuni sekarang. Karena faktor untuk sebenarnya Juharno kalau kemarin nilai bahasa Inggrisnya gede ke 1 gitu. Bisa. Tapi kedua juga udah
wah, Alhamdulillah. gitu. Meskipun itu tingkat universitas, tapi menurut Jarno itu ajang yang paling bergengsi untuk Jarno. Kalau misalkan ngebahas mengenai ajang yang paling bergensi untuk kamu kan seperti yang disebutkan tadi ya, kalau Pilmapres itu kan mungkin hanya tingkatan universitas, sedangkan kamu sendiri kan pernah menjadi duta pariwisata dan itu tuh lingkupnya lebih besar gitu, kayak ada di ranah provinsi gitu. Kenapa bisa Pilmapres ini yang paling menurut kamu paling membanggakan, sedangkan dari duta sendiri ya udah gitu. Ya. Kita tarik dulu sejarahnya. Kalau yang viral-viral tahu, kalau yang viral sejarahnya. Jadi gini, kenapa Jarno mengatakan bahwa Pilpres itu merupakan suatu prestasi yang sangat unggul menurut Jarno? Karena yang disebutkan tadi itu salah satu daripada prestasi Jarno, yaitu putra pariwisata tingkat provinsi dan ke nasional juga kan. Itu merupakan apa ya, batu loncatan Jarno untuk menuju Pilmapres sebenarnya. Gitu kan syarat tadi disebutkan tadi. Kan syarat untuk mendapatkan Pilmapres itu menjadi Mapres itu adalah memiliki CV yang banyak. Nah, pada tahun 2021 Jarno itu kecil dalam capaian unggulan. Yang Jarno cuma punya juara 2 lomba puisi tingkat nasional, terus nulis buku. Udah gitu, nulis buku 2, udah, itu doang gitu kan. Nah, pada saat itu, pada tahun 2023, dan juga Jarno membawa program tentang literasi, hal yang lumrah gitu. Jelek, ke-15 dari 36 peserta gitu. Jarno down, ini gimana ya buat ngembaliin nama baik Jarno gitu kan. Aduh, PR banget nih. Cuman pas pada saat itu, ada teman dari PKN kalau nggak salah, siapa ya lupa namanya. Nah dia itu nggak lolos sama Pilpres, nggak lolos, malah di bawah Jarno dia tuh. Cuman dia tuh kepilih apa ya, ambasador, apa sih, SWJ ambasador, tau nggak? Iya, yang di sama Pak Ridwan Kamil. Iya, SWJ ambasador. Dia tuh kepilih, wah apa sih tugasnya kata Jarno, kan menarik nih tugasnya ini kan, bla bla bla, oh promosi tentang pariwisata ternyata. Menarik nih, berarti apa itu? Ya kayak duta apa sih duta Jarno? Nggak tahu tentang duta-duta tuh, baru tahu tahun 2023 pas pemilihan Pilpres itu. Apa sih duta itu? Dijelasin oh sebagai apa ya? Apa sih namanya? Tameng, bukan tameng ya, tapi wajah daripada itu untuk memasarkan lah, intinya memasarkan. Oh menarik gitu. Akhirnya pulang dari situ, Jarno udah kesal sih sebenarnya, nggak kepilih Pilpres, sedih banget. Udah gitu pulang nyari Jarno di Instagram duta. Akhirnya udah tutup semua, aduh sedih kan, cuman cari-cari lagi Jarno, oh ada tuh duta literasi pendidikan Indonesia, itu merupakan loncatan pertama Jarno dalam ikutan duta. Daftar ikutlah seleksi 3 bulan gitu, acaranya online 3 bulan, bikin tugas, bikin video, orang-orang mah bikin video yang mewah banget, Jarno mah di video pakai HP apa juga, ya Allah. Iya yang ada, karena nggak tahu, bahkan dulu kan Jarno kumis kan di sini kan, karena orang-orang duta itu sebenarnya atau apalagi di Pinsen dia harus bersih daripada kumis gitu, iya bersih, rapi. Jarno belum tahu duta itu seperti apa, rambut gondrong gitu kan, video seadanya, tapi ikut karena mungkin di duta beda ya, putra putri sama duta itu berbeda. Kalau duta itu nggak penting kamu wajah kamu seperti apa, penampilan kamu seperti apa, tapi kalau misalkan intelektual kamu tinggi ya kamu bisa jadi winner. Akhirnya Jarno winner tuh duta literasi, winner awal. Oh gini ya, ajang lagi ikutan, ada pembukaan putra putri pariwisata, akhirnya daftarlah Jarno. Pada saat itu lagi matkul perasaan, pas wawancara Jarno daftar, ada wawancara matkul, Jarno sambil matkul wawancara gini, coba jelaskan kepada kamu tentang pariwisata. Pariwisata kan gak tahu ya apa sih yang seadanya tentang pariwisata, karena Jarno malamnya di 2 hari ke belakang sempat cari-cari dan nanya pariwisata itu apa, terus pariwisata yang ada di Banten itu apa. Akhirnya seadanya aja gini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri yang mewawancara. Udah gitu izinkan Jarno keluar karena di dalam berisikan, ada kelas, keluar hujan. Aduh bingung, kan harus on cam ya, harus. Akhirnya ditegur sama juri, Jarno kamu ngapain lari-lari gitu ya kan. Aduh Allah, udah itu fix gak diterima. Mana pertama telat, dulu tuh Jarno minjem laptop kalau nggak salah, minjem laptop Siska. Iya, laptop Siska, tapi
Tapi nggak jadi karena Jarno udah pesimis, enggak lah Pak. Udah nggak akan gitu. Nggak akan. Semesta tidak merestui. Akhirnya pakai HP lah, ditelepon sama itu loh, sama pewawancara, ditelepon, masuk katanya. Udah gitu masuk ya, wawancara seadanya pokoknya, lari-lari pokoknya, nggak jelas, udahlah. Ditanya sama teman, gimana? Nggak bakal keterima ini. Udah nggak pikirin. Pas seminggu ada chat masuk, training, selamat kamu terpilih sebagai perwakilan dari Permisi Banten. Kok nggak percaya ya? Cara cek lah di apa sih kalau ngecek nomor tuh kalau misalkan penipu? Get kontak, dicek lah sama Jarno get kontak. Karena takut kan, nggak percaya gitu. Saking pesimisnya waktu itu kan. Karena kumis masih pokoknya nggak termasuk kriteria lah. Cek di get kontak, ternyata enggak. Akhirnya juga nanya kepada pemenang tahun kemarin Provinsi Banten, nanya ini bener gak nomor? Ya bener, itu bener. Kamu kepilih? Iya kepilih. Akhirnya bangga lah kayak gitu. Persiapan, bikin video lain sebagainya. Akhirnya pada bulan Juli kalau nggak salah, bulan Juni ke Jakarta. Dia itu ajang yang murah menurut Jarno, mengeluarkan 500.000 dan juga tinggal di hotel 8 hari, worth it kan? Kenal dengan orang-orang, akhirnya kenal dengan dinas pariwisata pada saat itu. Itulah. Tapi sekali lagi bahwa itu merupakan loncatan Joharno untuk menuju ke Filmapres gitu. Akhirnya sekarang ada lagi kayak kampus ambasador, ikut lagi Joharno. Dan menulis buku juga menjadikan faktor utama untuk ISBN sih, ISBN. Iya, ISBN. Jadi kalau misalkan didengar dari cerita Joharno barusan, itu kayaknya kenapa you memilih Filmapres? Karena Filmapres itu sesuatu yang sudah kamu idamkan sejak lama, sesuatu yang sudah kamu persiapkan sejak lama gitu. Sedangkan kayak Duta Pariwisata itu kayak, wah, aku tiba-tiba dapet gitu. Makanya expect gitu. Kagak expect. Kan kamu setelah banyaknya pengalaman kamu dalam di luar gitu, mencari prestasi kalau bisa disebut, kira-kira menurut kamu di dalam pandangan kamu gitu, tantangan paling besar itu apa? Tantangan terbesar apa ya? Kemauan. Niat mengkawan. Kemarin juga kan Joharno sempat ikut KDMI ya. Sebenarnya Joharno sempat, KDMI itu merupakan kompetisi debat mahasiswa Indonesia, yang mana debat seluruh. Ada tingkat unip, nanti seleksi ke tingkat wilayah, dikti, terus nanti ke nasional. Jadi sebenarnya cepat minder kemarin, cuman sekali lagi apa sih gitu kan, karena Joharno sering komunikasi dengan kampus lain gitu, ngobrol-ngobrol. Ternyata pemikiran kampus lain juga yang ternyata kita takut gitu. Pemikiran kampus ini keren gitu. Wow, kampus ini punya nama besar. Iya, gitu. Ternyata ketika ngobrol-ngobrol sama orang-orang itu biasa aja gitu. Biasa aja, siapa sih yang ditakutin gitu. Saya juga punya loh prestasi gitu. Akhirnya dari kepedean itulah muncul bibit-bibit untuk kemenangan gitu. Akhirnya gimana caranya untuk nyemangatin diri, ini mah kampus ini mah kayak kita debat sama ini mah kayak berdebat sama anak SD gitu. Itu bukan sombong sebenarnya. Cuman untuk menempatkan semangat, supaya semangat, jangan sampai ketika gimana ya kalau kita ketemu kampus ini, kampus yang gede gitu kan. Tapi kan nanti otak kita bakal malah takut untuk. Tapi kalau kita lihat, ini kampus apa sih? Kampus kecil gitu kan, kampus meskipun besar, otak pemikirannya mah sama-sama manusia. Iya, kerenan kita gitu kan, juga kan. Nah, itu yang dibangun menurut Jarno, kemauan untuk mengikuti. Nana juga bisa dah. Itu tuh adalah salah satu hal yang ingin aku tanyakan sebetulnya sama Joharno adalah kita itu kan sama-sama seangkatan gitu, kalau bisa dibilang sama-sama seangkatan, sama-sama satu prodi gitu. Aku sendiri merasakan bahwa dengan tugas-tugasku keseharian saja gitu, dengan tugas-tugas kampus itu sudah merasa sangat berat sekali. Gimana kalau misalkan dari Joharno nih, gimana kamu bisa membagi waktu gitu antara tugas-tugas kamu dengan apapun pengalaman-pengalaman yang kamu ingin ambil di luar? Sebenarnya sama gini. Kalau Nana kan kalau ada tugas langsung gercep beres. Kalau Joharno ketika ada tugas nggak diberesin Joharno, itu mungkin jadi PR utama. Dan nantilah soalnya ada pekerjaan lain yang lebih diutamakan Joharno, itu yang di luar itu. Makanya tugas kuliah Joharno kadang terbengkalai. Kalau orang lain mungkin tugas gercep tapi di luarnya enggak gitu. Nah, itu yang mungkin perbedaannya kalau Joharno di luar gitu kan. Kalau misalkan tugas kuliah, sebenarnya salah juga sih Joharno menapikan gitu, akhirnya mengesampingkan tugas kuliah. Nah, itu paling dari Joharno
Menurut Joharno mah sama aja. Kalau Nana mungkin fokusnya Oh, ya. kepada kuliah gitu. Kalau Joharno keluar gitu. Makanya kalau tugas-tugas ada terbengkalai, biasa terbengkalai. Bahkan ada yang dosen ketika ketemu Joharno, kamu kemana gak masuk gitu, sampai ditek-tek gitu. Sampai Iya, teki, jarang gitu. masuk gitu, nah izin lagi. Jadi kalau misalkan dalam kasus itu lebih ke tergantung prioritasnya Iya, aja iya. kayak gimana ya. Jadi kan kalau Joharno itu lebih memilih untuk mencari pengalaman-pengalaman di luar. Iya. Padahal kamu kalau bisa untuk memilih, kamu bisa loh memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu kayak Bisa. kuliah pulang, Iya. kuliah pulang. Terus kenapa kamu kayak bahasanya ya, capek-capek nyari prestasi, capek-capek nyari pengalaman di luar. Karena gini Joharno sadar ya, orang tua Joharno itu merupakan buruh tani. Dan itu memang kalau pekerja mah kan mulia semua kan, tapi Ya. di sisi lain kalau misalkan ketika Joharno sebagai mahasiswa kupu-kupu dan tidak punya relasi, nanti ditakutkan ketika lulus kuliah kita gak punya kenalan apa-apa gitu. Sedangkan bahkan orang yang bilang relasi itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Salah satu kunci Iya. kesuksesan. Dan juga Joharno dulu orang yang pendiam dan juga kaku gitu ya. Ngerasa gak sih? Terlalu kaku banget. Serius cuman, banget. Cuman ketika gabung-gabung berita-berita kayak gitu, dan juga ini motivasi juga nih. Ketika orang tua kalian miskin, jangan sampai kalian menjadi orang yang pendiam atau introvert. Kenapa tuh? Karena bakalan susah ke depannya. Harus so asik jadi orang tua. Ya. Jadi kamu membangun privilege kamu sendiri. Kecuali kalau orang tua kalian orang yang berada, orang yang kaya, misalkan punya tambang emas, misalkan di Freeport. Tapi kalau So kamu jadi introvert gitu. Kalau misalkan miskin Bener ya? mah gitu kan, jangan sampai kalian menjadi orang yang introvert gitu. jadi mungkin itu salah satu motivasi dari Joharno Iya. kenapa kamu Makanya sekarang Jarno so asik, orangnya so asik, anjing so asik banget. Gak apa-apa gitu kan. Tapi Jarno ingin membangun relasi itu gitu. So asik sekarang. Dan terakhir adalah coba dong kasih tahu atau spill sedikit buat mahasiswa PBSI atau di Satria Muda di sana tips-tips supaya biar bisa produktif, memiliki banyak pengalaman dan juga prestasi yang seperti Joharno dapatkan. Biar nanti di hashtag atau di tagar PBSI Banjir Prestasi itu bukan cuma muka dan nama Joharno doang yang sering terpampang, tapi banyak mahasiswa-mahasiswa lainnya. Iya, khususnya bagi mahasiswa baru tentunya ya, kita punya adik tentunya Ya, adik yang, baru. Iya, yang harus dirawat oleh kita. Tentunya jangan alergi ketika kita keluar. Kemarin juga sempat di acara kemarin apa sih? Di Balai Bahasa. Oh iya, Nah itu sebenarnya ajang yang diperuntukkan untuk kita untuk public speaking, tentunya public speaking, bagaimana kita berani ngomong di luar. Nah, nanti mau untuk adik-adik kelas, jangan sampai kita takut untuk public speaking gitu, takut untuk menanya, atau apalah. Kalau misalkan di luar mah kita cari muka aja lah, Ya, carmuk gitu. caper aja. Iya, caper aja gitu ya. Sebenarnya penting. Nanti motivasinya adalah ikutin suatu hal yang menurut kalian sukai dan bahkan kalian tidak sukai gitu. Karena tidak menutup kemungkinan hal yang tidak kamu sukai itu bakal menjadi hal yang sangat sukai kamu nanti gitu. Kayak Joharno di Putra Pariwisata itu apa sih nggak disukai, tapi ketika ikut ternyata enak gitu, akhirnya disukai kan. Nah itu, jadi jangan sampai alergi terhadap suatu ilmu pengetahuan. Nah, jadi begitu para Diksatria Muda, motivasi-motivasi dan juga pengalaman cerita dari Joharno. Kalau sebetulnya pengalaman itu kalian cari di mana aja ya. Coba aja dulu hasilnya kayak gimana. Ya udah, itu gimana nanti. Karena sekali lagi kegagalan adalah ibu dari keberhasilan. Ya jadi PR kita adalah gini kita harus punya dendam, terutama harus punya dendam terhadap sesuatu yang ingin kita capai. Betul. Jadi untuk nanti segmen berikutnya barangkali kalian yang menjadikan target utama dan sebagai orang yang banjir prestasi. PBSI Banjir Prestasi. Bye bye.